Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Amelia Rida Zara Hadian dengan NIM 23030174071 dari kelas PM 2023U, Prodi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Baru-baru ini, salah satu rekan saya menceritakan mengenai anak saudaranya yang memiliki kebiasaan mengumpat ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, yang mana hal tersebut membuat ibunya khawatir. Namun, info yang lebih jauh ternyata ayahnya juga menunjukkan perilaku yang serupa. Fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan teori yang akan kita bahas. Pada kesempatan kali ini, teori yang menekankan bagaimana lingkungan terlebih perilaku orang lain dapat menjadi model dari munculnya perilaku tertentu seseorang. Yuk kita bahas bersama Social Learning Theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Albert Bandura, seorang ahli psikologi yang lahir di Kanada pada tahun 1925, mengkritik teori Skinner yang terlalu menekankan pada subjek hewan, bukan pada subjek manusia yang berinteraksi satu sama lain. Dari sana, ia mengajukan teorinya yang cukup terkenal yang diberi nama dengan Social Learning Theory. Salah satu penelitiannya yang cukup banyak dikenal adalah eksperimen boneka Bobo, yaitu seorang anak ditempatkan di sebuah ruang dan diperlihatkan tayangan video terkait perilaku agresif. Dalam tayangan tersebut, ada seorang dewasa yang memukul dan menendang boneka Bobo. Kemudian anak ditinggalkan sendirian hanya dengan boneka Bobo. Dan ya, bisa dilihat anak itu menunjukkan perilaku agresif yang sama seperti yang ditunjukkan dalam video tersebut. Dari studi tersebut, Bandura menyimpulkan bahwa perilaku itu dipelajari berdasarkan proses imitasi atau modeling perilaku orang lain. Nah, dalam proses modeling sendiri terdapat 4 tahapan utama: attention, retention, reproduction, dan motivation. Individu mengamati, mengingat, meniru, dan memperoleh umpan balik terhadap perilaku yang mereka pelajari. Yang pertama, attention process. Individu akan mengembangkan proses kognitif dan keterampilan perseptual mereka untuk dapat memperhatikan dan memberikan perhatian yang memahami perilaku yang ditunjukkan oleh model. Yang kedua, retention process, yaitu individu mempertahankan atau mengingat perilaku model sehingga nantinya akan dapat ditiru dan mengulanginya di lain waktu. Yang ketiga, reproduction process. Individu menerjemahkan gambaran mental atau representasi simbolik verbal dari perilaku model ke perilaku nyata secara fisik. Dan selanjutnya, ia akan menerima umpan balik salah satunya dari lingkungan terhadap perilakunya tersebut. Yang keempat, motivation process. Individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang diimitasi akan mengarahkannya pada konsekuensi tertentu, sehingga terjadi proses belajar untuknya mengulangi perilakunya yang sama tersebut di lain waktu. Dari teorinya tersebut, Bandura mengembangkan beberapa strategi modifikasi perilaku. Salah satunya adalah vicarious modeling. Individu diminta untuk mengamati model yang sedang melakukan kegiatan, misalkan mengamati secara langsung ataupun bisa melalui video. Lalu beberapa setelah itu, ia dapat mulai mencontoh apa yang dilakukan oleh model tersebut. Seperti guru yang menjelaskan materi dengan ciri khas yang unik. Beberapa saat kemudian, muridnya dapat mencontoh ciri khas yang dilakukan guru sebagai model. Teori ini juga membahas konsep self-efficiency, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mengontrol perilaku dan lingkungannya. Serta ada self-regulation, di mana individu mengatur perilakunya melalui faktor internal, yaitu dari dalam diri sendiri, dan faktor eksternal, yaitu dari luar diri.
Secara keseluruhan, Bandura berhasil menjelaskan proses imitasi individu terhadap orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya sekedar mekanistis, namun ada proses kognitif pembelajaran yang terjadi ketika seorang memodel perilaku orang lain. Sebagaimana fenomena anak yang mengumpat seperti yang tadi di awal saya sampaikan, ternyata dapat dijelaskan melalui social learning theory. Nah, setelah belajar mengenai social learning theory milik Albert Bandura, selanjutnya kita akan membahas tentang teori sosial milik Erik Erikson nih. Seperti yang kita ketahui, manusia itu tumbuh dan berkembang sejak dirinya masih dalam kandungan, menjalani kehidupan sebagai anak-anak, remaja, dewasa, lansia, hingga berakhirnya kehidupan manusia. Ahli psikologi perkembangan merumuskan berbagai teori yang menjelaskan bagaimana aspek-aspek seperti perkembangan kognitif, perilaku, dan dinamika kepribadian manusia berubah seiring waktu. Salah satu teori yang signifikan adalah teori perkembangan psikososial yang dikembangkan oleh Erik Erikson, seorang psikoanalis Amerika. Erikson mengemukakan bahwa perkembangan manusia berlangsung sepanjang hidup dan didorong oleh kebutuhan individu untuk terhubung oleh orang lain. Teorinya mengidentifikasi 8 tahap perkembangan yang melibatkan individu dalam tugas-tugas perkembangan khusus di setiap tahapnya. Trust versus mistrust dari lahir sampai 18 bulan. Ibu memenuhi kebutuhan bayi dan memberikan kasih sayang pada bayi dapat menumbuhkan rasa percaya pada bayi itu. Sedangkan mistrust, ibu tidak konsisten atau menolak bayi, dapat mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya pada bayi. Tahap kedua, autonomy versus doubt. Dari umur 18 bulan sampai 3 tahun, otonominya orang tua memberikan kebebasan eksplorasi pada anak dan kemandirian sehingga anak memiliki hak otonomnya sendiri. Sedangkan keraguan orang tua terkesan mengekang dan kasar pada anak sehingga dapat menimbulkan rasa keraguan pada anak. Tahap ketiga, inisiatif versus guilt. Dari umur 3 sampai 6 tahun di mana anak-anak mulai beralih ke lingkungan sosial yang lebih luas. Dari lingkungan keluarga ke lingkungan sekolah. Inisiatif seperti di mana anak-anak mengeksplorasi tantangan baru dan mengasah tanggung jawab. Namun, ketika anak-anak dibatasi dan mendapatkan tekanan dalam eksplorasi tantangan tersebut, mereka akan merasa cemas dan bersalah. Lalu tahap keempat, yaitu industri versus inferiority. Dari umur 6 sampai 12 tahun, saat anak-anak mulai memasuki usia sekolah, mereka aktif berinteraksi dengan teman sebaya untuk merasa diterima sosial dan mengembangkan kompetensi. Gagal dalam tahap ini bisa mengakibatkan perasaan tidak kompeten atau rendah diri. Lalu tahap yang kelima, identify versus role confusion, yaitu dari umur 12 sampai 18 tahun. Seperti remaja mulai terpapar oleh banyaknya pilihan dalam hidup dan mulai memutuskan siapa dirinya, ingin menjadi orang seperti apa, dan bagaimana mereka akan menjalani hidupnya. Remaja yang berhasil menyesuaikan diri akan memiliki identitas yang diterima secara sosial. Sebaliknya, remaja yang gagal menghadapi krisis identitas akan mengalami kebingungan identitas, menarik diri, atau kehilangan identitas diri. Tahap yang keenam yaitu intimacy versus isolation, yaitu dialami oleh dewasa muda. Seseorang akan menjalin hubungan baru yang penuh kepercayaan seperti persahabatan, kerjasama, relationship, dan sebagainya dengan menuju pada tujuan yang sama. Sebaliknya, orang yang gagal akan mengisolasi atau mengasingkan diri.
Lalu tahap ketujuh ada generativity versus self-absorption, di mana dialami oleh dewasa pertengahan. Generativitas seperti seseorang mulai memiliki pemikiran yang matang untuk kepentingan dalam membangun generasi selanjutnya. Sedangkan self-absorption yaitu seseorang masih keasyikan dengan hidup sendiri dan memanjakan diri mereka sendiri. Tahap yang kedelapan yaitu integrity versus despair, yang mana dialami oleh dewasa akhir. Integritas seperti seseorang memiliki kesadaran bahwa hidup adalah tanggung jawabnya diri sendiri. Namun, sebaliknya, orang yang gagal pada tahap ini akan menimbulkan rasa keputusasaan, seperti penyesalan dalam menjalani hidup di masa lalu. Secara keseluruhan, menurut teori ini, sepanjang hidupnya individu akan mengalami 8 tahap perkembangan. Pada tiap tahapannya, individu akan menghadapi tugas perkembangan yang berbeda-beda. Dalam perkembangan ini menghadapkan individu pada suatu krisis atau permasalahan yang perlu untuk diselesaikan. Menurut Erikson sendiri, krisis bukanlah suatu ancaman bagi individu, tetapi lebih kepada titik balik yang ditandai dengan adanya peningkatan kerentanan dan berkembangnya potensi individu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.